Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kita namakan kelompok random karena kita dari berbagai mapel, antara lain mapel seni musik, seni rupa, dan bahasa Indonesia. Dan BK, oh ya mohon maaf. Sebelumnya tadi sudah dibacakan sedikit ya, ini pantun dari kelompok kami. Pergi ke pasar beli rambutan. Tidak lupa beli durian. Kelompok random penuh kejutan. Siap bikin teman-teman terhibur seharian. Ini yang menghibur nih. Baik, kami ingin presentasi tentang permasalahan kelompok kami. Dimulai dari persona. Anak kami laki-laki usia 16 tahun, kita namakan Firman, nama samaran. Kemudian dia murid kelas 8. Dari SD, anak ini sudah bermasalah tidak mau sekolah. Tapi alhamdulillah lulus SD, kemudian masuk di SMP di Jakarta Timur. Kelas 1 SMP, dia sering nggak masuk, tapi karena dibujuk oleh BK dan guru-guru juga wali kelas secara kontinu, dia akhirnya bisa naik ke kelas 8. Pada saat kelas 8, ternyata penyakitnya kambuh. Nggak masuknya itu parah banget. Misalnya 1 bulan dia hanya masuk 1-2 kali. Itu pun kami kerjasama dengan komite itu sering sekali menyambangi ke rumahnya. Nah, permasalahan anak tersebut adalah yang pertama, dari kecil dilahirkan ibunya ODGJ, kemudian ayahnya jarak usia dengan ibunya sangat jauh. Jadi usia ayahnya sudah di atas 70-an, ibunya sekitar 35-an seperti itu ya. Ayahnya kondisinya sakit parah, beliau pemulung, kadang mulung, kadang tidak karena kondisi sakit. Dan anak ini tidak punya rumah. Jadi dia tinggal di pojokan R. Petra, hanya memakai bambu-bambu yang dikasih bekas banner, bekas-bekas banner bekas. Alat-alat mulung tuh pokoknya ditaruh di situ. Kemudian anak ini tidak suka bergaul dengan tetangganya maupun dengan teman-teman di sekolah. Jadi anak ini sangat cukup introvert banget. Tapi alhamdulillah pada saat waktu itu kan pembelajaran pakai HP sedang giat-giatnya, kami dengan komite guru-guru itu berurunan uang untuk membelikan HP anak tersebut. Kita belikan. Ternyata HP-nya dijual buat beli alat mancing karena anak ini kebetulan hobinya memancing. Jadi setiap kita datengin dia sedang mancing. Siapapun yang datang jam berapapun dia ada di tempat pemancingan. Seperti itu. Nah, lambat laun kita tetap datang terus sampai kita jemput ke sekolah, kita antar pulang jemput karena dia kan nggak ada uang untuk jalan ke sekolah. Setiap kali kita nyari dia di tempat pemancingan, begitu dia lihat kita datang dia lari. Itu makin lama jadi semakin menjauh seperti itu. Terus kemudian untuk masalah finansial kan jelas nggak ada, artinya ekonomi anak ini betul-betul terpuruk. Akhirnya komite kerjasama dengan guru itu setiap minggu mengantarkan dari mulai beras, pokoknya sembako lah, mie, susu segala macam kita penuhi. Sampai mohon maaf karena dia tidurnya itu kita lihat hanya di bawah pakai bekas terpal atau tikar bekas, kita belikan spring bed yang tebal itu kita belikan. Seminggu kemudian kita datang, ternyata spring bed itu posisinya sudah tidak di dalam yang ada atapnya tapi di luar. Ditanya kenapa ditaruh di luar, karena becek. Jadi itu buat alas, buat pijakan untuk becek itu. Jadi apapun yang kita kasih solusi ke mereka itu selalu kembali ke nol. Terus kemudian anak ini karena memang dari kecil dididik ibu ODGJ, jadi dia ngomong juga malas. Terus saya sebagai guru seni rupa selalu mendekati anak dengan jurusan saya, karena anak-anak yang bermasalah kalau dia hobi menggambar dia nanti akan sembuh, itu prinsip saya. Nah kebetulan anak ini hobinya basket dan menggambar. Saat pelajaran saya dia masuk terus, saat pelajaran yang lain dia tidak masuk. Tapi tugas saya kan banyak ya untuk pelajaran seni rupa, saya tidak pernah nagih karena kalau ditagih takutnya dia makin terpojok. Jadi yang penting kamu ngerjain di sekolah, selesai nggak selesai. Dia cukup pinter karena pelajaran perspektif yang dengan hitungan, yang dengan perspektif bayangan tuh anak-anak yang normal aja kadang nggak nyambung, dia nyambung. Tapi sebenarnya dia ada positifnya tuh ada. Cuman ya itu tadi dia malas sekali masuk sekolah. Terus kemudian setelah berbagai metode ditempuh dari BK, wali kelas, bahkan pembina OSIS, kesiswaan tuh sering banget menyambangi ke rumahnya. Dia tetap nggak mau sekolah. Pada saat mau semesteran itu kan tidak mungkin dia nggak pernah di sekolah.
terus kemudian tiba-tiba dia nongol, nanti efek ke anak yang lain kan kurang bagus. Itu soal sampai kita kirim ke rumahnya. Nah kemudian anak ini tidak mau ditanya, tidak mau melanjutkan sekolah karena dia bilang males dengan aturan yang baku. Kan sekolah tuh pasti bangun pagi ya. Kalau dia bangun pagi bisa Pak, cuman saat di kelas, ya itu dia sendiri. Teman-temannya sudah kita bujuk untuk sering menyambangi ke rumah gitu ya. Teman-temannya pun datang, tapi nggak ada Bu. Dia pergi mancing, pas kita datangi ke tempat mancing dia kabur. Itu terakhir sudah seperti itu. Artinya kami sudah berbagai cara tempuh tidak bisa. Akhirnya kita sarankan ke PKBM, terus berkaitan dengan dinas sosial. Terus untuk orang tuanya kita serahkan ke pihak RT RW ke kelurahan dan sudah ditindaklanjuti. Nah terus kemudian tadi sempat dilihat Bapak Fran ya tentang pemecahan masalah. Kan kami hanya menyarankan ke PKBM. Akhirnya kami berembuk solusi kelompok kami apa nih. Nah tadi kan sarannya misalnya bikin handicraft gitu ya. Kalau bikin kerajinan tangan, saya guru yang pernah ngajar kerajinan tangan itu bikinnya gampang buat saya, tapi menjualnya akan sangat sulit. Ini urusan perut, dia harus makan, keluarganya harus makan tiap hari. Akhirnya kami tadi sepakat kelompok kami bahwa ini urgent, ini benar-benar real. Jadi apa? Ini anak hobinya mancing. Oke lah, kita bukakan warung kecil di tempat pemancingan. Jualan apa? Tadi langsung berembuk kami jualan kopi, apalagi? Ada mie, Terus? ada susu, ada pakan ikan. Terus apalagi Bu? Sudah nih itu saya. Jadi seperti itu Bapak. Jadi solusi kami karena ini benar-benar masalah ekonomi. Kalau membuat kerajinan tangan, satu modalnya besar, kedua jualnya juga tidak mudah. Karena saya ngalamin dan saya sering membimbing ibu-ibu PKK kebetulan. Tapi kalau urusan perut, mie goreng, mie rebus, kemudian kopi di tempat pemancing, kebetulan anak hobinya mancing, dia bisa sambil nongkrong, bisa sambil mancing, bisa sambil cari uang. Begitu solusi dari kami. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dipoto belum ini? Udah. Udah. Masuk kamera kayaknya. Udah. Mie goreng.